Oke semuanya, welcome back to channel 100 Alur Cerita. Sebelum mulai silahkan jauhi keramaian, gunakan headset, ketatkan celana dalam simetriskan kedudukan. Jangan pernah semangat dan teruslah menjadi beban keluarga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas regression part lanjutan dari yang kemarin ya guys ya. Dan sebelum mulai mari kita sama-sama mengucapkan sebuah kata ceki cerit. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 ceki cerit. Cerita dimulai dengan Jihan yang baru saja menghancurkan landmark milik sang Sword King. Jihan di sana menghancurkan itu sembari live streaming dan hal itu bisa membuatnya mendapatkan beberapa keuntungan. Tapi meski begitu di sana ia sedikit sedih karena ada banyak dislike setelah ia menghancurkan landmark tersebut. Ternyata orang-orang yang memberikan dislike adalah para fans fanatik dari Sword King. Ketika mengingat hal itu, Jihan pun langsung menatap kesal karena dirinya tahu bahwa di masa depan Sae-ah yang merupakan anak dari Sword King menjadi incaran bagi mereka. Mereka kecewa dengan kepergian Sword King dan hal itu membuat mereka melampiaskan amarahnya pada Sae-ah sehingga Sae-ah harus meregang nyawa karena hal tersebut. Jihan yang mengingat semua hal itu langsung menggertakkan giginya karena merasakan kesal yang luar biasa. Tapi sekarang semuanya akan berubah karena di sana Jihan menghancurkan landmark sang Sword King dan hal itu akan membuat fansnya kesal pada Jihan saja. Sae-ah sendiri sekarang terlihat terkejut karena Jihan memberitahu bahwa Sae-jin atau sang Sword King tidak akan pernah kembali. Di sana Jihan pun memberikan rekaman pembicaraan Sword King yang mengatakan jika dirinya tak akan pernah kembali lagi ke Korea. Semua orang langsung kaget karena ternyata kemungkinan Sword King kembali sangat sedikit sekali. Jihan pun langsung memperhatikan Sae-ah yang ada di hadapannya. Terlihat Sae-ah pun masuk ke dalam frame live streaming dan ia mengatakan jika dirinya adalah anak dari Sword King. Sae-ah pun di sana berkata bahwa dirinya mendapat warisan dari ayahnya, tapi meski begitu ia tetap menolaknya karena ia tak ingin menerima hal seperti itu dari ayahnya yang seperti bajingan. Karena hal itu di sana Sae-ah pun memutuskan untuk mendonasikan tempat tinggalnya sekarang pada negara. 30 menit sebelumnya terlihat Sae-ah ini terkejut ketika Jihan ingin rumah mereka didonasikan. Jihan sendiri di sana gugup karena ia tak percaya diri bahwa rumah yang sangat mega itu mau didonasikan oleh Sae-ah. Tapi Jihan tahu jika tempat itu nanti akan diserang oleh negara dan masyarakat karena kepergian dari Sword King. Pada akhirnya nanti Sae-ah tidak akan bisa pergi kemanapun karena ancaman dari para fans Sword King. Jihan yang mengingat semua hal itu di sana bingung dengan apa yang harus ia lakukan sekarang. Namun tiba-tiba di sana Sae-ah menatap Jihan dan ia berkata bahwa dirinya akan melakukan hal tersebut. Jihan kaget dan ia tak mengerti mengapa Sae-ah ini tiba-tiba setuju dengan apa yang dikatakannya. Sae-ah pun tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya percaya pada Jihan karena sekarang Jihan menjadi seperti yang ia kenal sebelumnya. Jihan sedikit bingung dengan hal tersebut, namun pada akhirnya sekarang Sae-ah pun menurutinya dan akan mendonasikan tempat tersebut pada negara. Lalu tiba-tiba di sana Jihan pun datang ke arah kamera dan ia mengatakan sesuatu pada Sword King. Jihan di sana mengatakan bahwa Sword King sangat tak tahu diri karena melarikan diri ke Jepang. Hwoyeon yang melihat hal itu langsung kaget karena sekarang mereka tahu jika Jihan akan menantang Sword King. Benar saja, sang epic mantan Glory akan menantang Sword King yang sekarang sudah mencapai rank mythic. Hari yang panjang itu pun mulai bersiap untuk pergi dan terlihat saat ini ada Jihan yang bingung karena Sae-ah bertanya apakah sekarang Jihan tidak kenapa-napa. Sae-ah mengatakan bahwa Jepang dan Korea sedang gaduh, jadi mungkin Jihan akan dalam masalah. Jihan sendiri di sana tak peduli hal tersebut karena ia pasti akan melawan Sword King dalam waktu yang cepat maupun lambat. Tiba-tiba bel rumah Jihan pun aktif dan ketika mendengar hal itu Jihan tak menyangka karena sekarang orang yang sudah ia tunggu sudah datang. Jihan tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mendapatkan beberapa uang. Scenes pun sekarang berganti ke Tokyo yang berada di Jepang. Terlihat di sana ada Sae-jin atau sang Sword King yang sedang mendengarkan video milik Jihan. Ketika Sae-jin sedang menonton, terlihat istri barunya bangun dan dia bertanya apakah Sae-jin sekarang baik-baik saja. Sae-jin di sana malah berkata bahwa sekarang Shizuru yang merupakan istri barunya itu tak perlu memanggilnya dengan nama Sae-jin. Tapi Shizuru tak peduli dan sambil memeluk Sae-jin ia berkata bahwa Sae-jin adalah sang Sword King. Di sana ia mendekat ke arah Sae-jin. Wajah mereka sangat berdekatan dan dengan aura merah yang terus mengelilingi tempat itu, Shizuru berkata bahwa dirinya mencintai Sae-jin yang ada di hadapannya. Di Korea sendiri saat ini terlihat ada Jihan yang tersenyum karena sekarang orang yang ditunggunya telah datang. Orang itu bernama Yeon-si dan dia adalah manajer dari pemerintah Korea Selatan. Jihan ingat bahwa orang itu selalu bersikap adil walaupun dulu banyak orang yang benci pada Sae-ah dan Jihan. Jihan pun tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang panggungnya telah siap dan ia hanya perlu mengambil semua yang diperlukan saja. Cerita pun sekarang berganti kembali ke seseorang yang sedang berdiri di atas Colosseum sambil melakukan live streaming. Orang itu adalah seorang player dan di sana ia pun langsung menyambut semua orang yang telah masuk untuk menonton dirinya. Di sana ia mengatakan bahwa sekarang mereka ada di Colosseum yang sangat berdarah dan berdebu.
Ia pun langsung meloncat dari atas patung itu sambil berkata bahwa sekarang dirinya yang merupakan seorang streamer sudah kembali untuk mereka semua. Ia mengangkat pedang emasnya. Dan dengan tatapan sok tampan ia berkata bahwa dirinya adalah Golden Light Streamer yang akan melakukan streaming di tempat tersebut. Tiba-tiba di sana pun muncul sebuah donasi yang mengatakan agar Golden Streamer menghancurkan semua yang ada di sana. Goldie atau Golden Streamer pun di sana langsung menari layaknya pascal yang baru saja mendapatkan CP. Ketika melihat hal itu, para player pun langsung terdiam karena sekarang mereka merasa jijik dengan kelakuan yang dimiliki oleh si Goldie. Tak hanya itu, mereka juga kesal karena si Goldie yang ada di hadapannya mereka anggap sebagai bangsat yang sangat menyebalkan. Goldie atau Golden Light Streamer sendiri di sana malah tersenyum karena sekarang ia senang dengan keadaan yang terjadi. Namun sebenarnya Goldie ini adalah seorang troll yang sangat terkenal sehingga membuat banyak orang kesal. Dijelaskan bahwa Goldie sudah mencapai rank gold, tapi dengan sengaja ia turun ke bronze agar bisa mengalahkan banyak pemula dengan kekuatannya. Goldie dijelaskan sebagai troll tertolol karena ia menggunakan perlengkapan rank gold untuk mengalahkan para pemula yang sangat lemah. Goldie yang dijelaskan seperti itu pun hanya bisa terdiam dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak sejahat yang mereka kira. Namun meski begitu di sana Goldie tak peduli dan sambil tersenyum ke arah kamera di sana ia mengatakan bahwa sekarang dirinya akan mencari korban pertama untuk ia kalahkan. Tiba-tiba ia pun terkejut ketika melihat seseorang yang bisa dibuat untuk konten. Dan ternyata orang yang bisa dibuat untuk konten itu adalah Jihan yang sekarang sedang viral karena telah menghancurkan landmark milik Sword King. Jihan sendiri sekarang langsung menatap tajam karena sekarang terlihat si Goldie datang ke arah Jihan sambil mengatakan bahwa ia akan mewawancarai Seong Jihan. Jihan di sana tak memperdulikannya dan ia berkata bahwa Goldie yang ada di hadapannya itu sangatlah berisik dan mengganggu dirinya. Karena kesal di sana Jihan pun langsung bersiap melakukan live streaming dan terlihat di sana Goldie dan Jihan pun langsung melakukan live streaming secara bersamaan. Tiba-tiba di sana si Goldie pun terkejut karena ternyata para penonton sekarang malah melihat siaran milik Jihan. Goldie mulai panik dan ia berkata bahwa sekarang dirinya malah secara gratis mengiklankan Jihan menjadi lebih terkenal. Saat Goldie sedang panik, tiba-tiba di sana ia pun melihat notifikasi yang ada di hadapannya. Terlihat di sana Goldie disuruh untuk mengalahkan Jihan dan jika berhasil ia akan diberikan poin yang lumayan. Goldie sendiri di sana terus memperhatikannya karena ternyata permintaan itu datang dari fans fanatik Sword King yang menyebut dirinya sebagai keluarga Sword King. Hadiah untuk menghabisi Jihan ini terus naik sehingga membuat Goldie tak bisa berkata apa-apa. Goldie tak bisa menahan rasa senangnya karena angka dari poin yang akan diberikan pada dirinya sangatlah besar. Di sana ia pun langsung berteriak kencang karena sekarang ia akan mendapatkan 50.000 poin yang bisa setara dengan ratusan juta rupiah. Dengan cepat di sana ia pun langsung bersiap dengan tatapan tajam dan dia berkata bahwa dirinya akan menerima misi yang diberikan pada dirinya. Goldie di sana langsung bersiap untuk menyerang dengan sepenuh tenaga dan dia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengakhiri permainan milik Jihan. Goldie langsung berada di belakang Jihan dan dia mengatakan bahwa sekarang dirinya akan menjadi malaikat pencabut nyawa dari Jihan. Tapi tiba-tiba di sana Jihan pun menyerang balik sehingga menciptakan sebuah ledakan yang cukup luar biasa. Goldie langsung terkejut karena ternyata Jihan ini bisa dengan mudah mendorong pedang kuat yang dirinya miliki. Terlihat Jihan sendiri menahan pedang hebat dengan sebuah peralatan masak yang ia punya. Jihan berkata bahwa tadi ia sudah memukul dengan kuat dan hal itu cukup bagus untuk dilakukan. Jihan mengumpulkan kekuatan pada senjatanya dan hal itu langsung membuat Goldie terdiam dengan ketakutan. Terlihat di sana Jihan pun langsung membantai Goldie dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Goldie berteriak kencang karena sekarang ia merasakan sakit yang luar biasa akibat serangan Jihan yang tadi dilakukan. Orang-orang yang menonton hal itu pun langsung terkejut karena ternyata Jihan mengeluarkan aura pedang yang dimilikinya. Jihan di sana berhasil melakukan first blood dan di sana ia terdiam karena ternyata tadi dirinya menyerang si Goldie menggunakan pisau dapur yang dirinya miliki. Jihan di sana memperhatikan pisau dapur yang dijadikan sebagai senjatanya dan ia berkata bahwa dirinya sudah lama tak memasak. Goldie sendiri sekarang terlihat bangkit kembali dengan kekuatannya yang masih sangat sempurna. Ternyata Goldie bisa hidup kembali karena ia menggunakan sebuah item yang bisa menghidupkannya lagi. Terlihat Goldie sekarang berdiri dengan tegap sambil bersiap untuk bertarung kembali melawan orang yang tertutupi oleh jubahnya. Jihan sekarang berada di belakang Goldie, sedangkan Goldie di sana malah sombong dan ia berkata jika tadi dirinya sedang lengah. Tapi terlihat sekarang Goldie pun terkejut karena ia merasakan keberadaan seseorang di belakang dirinya. Jihan sendiri sekarang langsung tersenyum ke arah Goldie yang ada di hadapannya dan dengan cepat di sana Jihan langsung menyerang Goldie sehingga Goldie lagi-lagi mati dan berakhir di gamenya. Jihan di sana memperhatikan dengan tajam dan dia berkata bahwa dirinya sudah lama tidak melihat orang yang menggunakan item yang bisa membuat orang hidup lagi.
Jihan sendiri saat ini memperhatikan bangku para penonton yang dimana sekarang keberadaannya cukup ramai. Ternyata yang membuat semuanya ramai adalah para F, yang dimana para F ini memiliki wajah yang sangat cantik dengan telinga yang indah. Meski begitu, di sana Jihan berkata bahwa mereka ini sebenarnya hanyalah para bajingan karena mereka juga memiliki peran besar dalam kehancuran umat manusia. Jihan pun di sana mengatakan bahwa ia akan mengurus mereka nanti karena sekarang dirinya harus menyelesaikan apa yang ada di hadapannya terlebih dahulu. Terlihat di sana ada banyak orang yang sekarang sedang memperhatikan Jihan yang telah mengalahkan Seagull yang merupakan rank gold. Tiba-tiba mereka pun berlari dengan cepat karena mereka takut dengan Jihan yang bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Di sana mereka berkata bahwa Jihan ini sangatlah kuat dan bahkan bisa mengalahkan rank gold dalam waktu yang singkat. Jihan yang melihat hal itu langsung menatap kesal karena sekarang efisiensi waktu untuk mendapatkan kill menjadi lebih lambat. Jihan di sana berkata bahwa sekarang ia sudah mendapatkan relik yang cukup hebat dan juga sekarang ia bisa menguji kemampuan reliknya. Tiba-tiba di sana notifikasi pun muncul kembali di hadapan Jihan pada saat ini. Terlihat Jihan pun langsung tersenyum karena ia tahu bahwa notifikasi yang tadi muncul sangatlah menguntungkan bagi dirinya. Notifikasi itu memberitahu bahwa sekarang Jihan harus menundukkan para goblin yang berkumpul di dekat Goblin Champion. Para goblin sendiri sekarang terlihat datang ke arah Jihan dan mereka bersiap untuk menyerang Jihan yang ada di hadapannya. Salah satu goblin di sana berteriak dengan sangat kencang karena ia merasakan sesuatu. Terlihat ia berteriak kencang karena sekarang dirinya sedang berlari akibat sedang dikejar oleh Jihan yang memiliki kekuatan sangat mengerikan. Ketika goblin itu mencoba kabur, Jihan pun di sana berhasil menghantam pamentunya dengan sangat kencang sehingga goblin itu sangat kesakitan. Tak hanya itu, sekarang Jihan juga terlihat bersiap dengan pisau dapurnya. Jihan dengan cepat langsung menyerang menggunakan pisau dapur tersebut dan langsung membantai para goblin yang tadi mencoba untuk kabur. Jihan pun di sana langsung tersenyum karena ternyata sekarang kedua senjata dapurnya saling bereaksi sehingga menghasilkan damage tambahan. Jihan di sana berkata bahwa untuk menghasilkan damage tambahan dia perlu menghancurkan kepala dan menusuk jantung milik musuhnya. Jihan mengatakan bahwa tadi ia bisa melakukan hal tersebut karena dirinya memahami pertarungan yang sedang terjadi. Terlihat saat ini Jihan berhasil membantai banyak goblin, tapi meski begitu Jihan sedikit kecewa karena ia tak bisa membantai mereka dengan lebih cepat. Pada akhirnya di sana Jihan pun hanya bisa menatap santai dan dia berkata bahwa yang terjadi sekarang tak akan bisa diubah lagi. Saat ini di hadapan Jihan pun muncul sang Goblin Champion yang dimana goblin ini memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dan terlihat kuat. Ketika notifikasi tentang Goblin Champion muncul, Jihan pun langsung mengatakan bahwa penjelasannya terlalu panjang. Dengan cepat Jihan langsung menghantam pamentu milik Goblin Champion itu dengan kuat. Goblin itu pun langsung tumbang dan terlihat goblinnya langsung terbentur ke tanah dengan sangat kencang. Jihan pun langsung bersiap dengan senjatanya dan dia berkata bahwa penjelasan tentang Goblin Champion dia anggap kuat itu tidak ada gunanya. Jihan di sana langsung membunuh goblin itu di tengah Colosseum dan dia berkata bahwa goblin itu hanya goblin besar dan tak perlu ditambahi dengan penjelasan yang menyebalkan. Setelah membunuh goblin tadi, senjata Jihan pun bereaksi dan memberikan divine power pada Jihan. Terlihat rank kedua senjata itu pun langsung turun dan ketika melihat hal itu Jihan pun langsung berkata bahwa ia harus mencari senjata lagi karena berburu dengan dua senjata dapur itu membuatnya menjadi lambat. Saat ini terlihat Jihan langsung menatap tajam pada keadaan yang terjadi sekarang dan sambil memperhatikan para player yang sedang bertarung ia berkata bahwa dirinya harus membantai mereka semua. Jihan melipat baju lengannya dan terlihat ia berkata bahwa sekarang dirinya akan bersiap untuk melakukan sesuatu. Jihan di sana mengeluarkan kekuatan mengerikan yang dimilikinya dan ia berkata bahwa sekarang ia akan menghampiri para player sambil membantai semuanya. Semua orang yang menonton live stream Jihan pun langsung merasa ngeri. Sedangkan di dunia asli sekarang terlihat ada si Goldie yang merasa kesal karena ia terus-terusan dibully akibat dianggap lemah. Goldie di sana berkata bahwa dirinya tidak lemah dan tidak noob dan semuanya terjadi karena memang Jihan saja yang terlalu kuat dan mengerikan. Ia di sana memperhatikan Jihan dan ia berpikir bahwa stat yang dimiliki Jihan ini sangatlah tinggi sehingga ia bisa membunuh bos goblin dengan sangat mudah. Goldie di sana berpikir bahwa Jihan ini mungkin nge-cheat sehingga dirinya memiliki stat tinggi di dalam Liga Bronze. Tiba-tiba di sana Goldie pun terkejut ketika ia mendengar sesuatu dari layar komputernya. Suara itu berasal dari pertarungan Jihan yang dimana sekarang Jihan sedang membantai para player yang berada di sana. Goldie di sana terus memperhatikan dengan seksama karena sekarang dirinya terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya pada saat ini. Terlihat saat ini Jihan berhasil membunuh banyak orang dengan sangat mudah dan cepat layaknya seorang petarung sejati. Jihan di sana terus menyerang dengan kekuatan yang tidak ngotak sehingga saat ini dirinya mendapatkan double kill karena hal tersebut.
Tak cukup sampai di sana, saat ini terlihat Jihan juga sudah bersiap dengan tatapan tajam untuk mengeluarkan divine power yang dirinya miliki. Jihan pun langsung melakukan banyak serangan pada semua orang yang ada di hadapannya, sehingga ia mendapatkan pentakill atau sepek. Semua orang yang ada di sana pun terpaksa bekerja sama, karena sekarang mereka semua harus bisa mengalahkan Jihan secara bersamaan. Jihan yang melihat mereka santai saja, dan bahkan di sana Jihan malah dianggap sebagai pengguna hack oleh mereka. Mereka melancarkan sebuah serangan pada Jihan, dan mereka berkata agar sekarang Jihan ini segera pergi ke neraka. Dengan cepat Jihan pun langsung menahan serangan yang dilancarkan oleh mereka dengan peralatan dapur milik dirinya. Jihan terus melakukan hal itu beberapa kali, karena di sana ia diserang oleh banyak orang sekaligus. Jihan menatap tajam ketika menahan serangan mereka, dan pada akhirnya ia pun mulai merasa bosan karena ternyata serangan mereka semua sangat lemah sehingga tak bisa menggoresnya sedikit pun. Orang-orang yang menyerang Jihan pun di sana langsung berkeringat dingin, karena sekarang mereka tak bisa melakukan apa-apa di hadapan Jihan yang memiliki kekuatan seperti dewa. Di sana Jihan pun langsung membunuh dua orang tersebut, sehingga ia lagi-lagi mendapatkan double kill. Para penonton yang melihat hal itu langsung berkata jika Jihan ini adalah seorang bajingan yang sangat kuat. Sedangkan Jihan sendiri sekarang mendapatkan divine power dengan mengorbankan rank dari relik yang sedang digunakannya. Jihan di sana berkata bahwa sekarang ia sudah punya divine power dan juga poin yang dibutuhkannya berkat pembantaian yang telah ia lakukan. Tapi meski begitu di sana Jihan tahu jika itu masih kurang karena dirinya masih harus bertambah kuat pada saat ini. Tiba-tiba di sana Jihan pun terkejut kembali ketika ia mendapatkan sebuah epic quest untuk menemukan Shadow King. Jihan di sana bingung karena ia tak menyangka jika di Liga Bronze ia bisa mendapatkan epic quest yang sangat menguntungkan. Hadiahnya sangat besar dan juga bisa menarik perhatian dari konstelasi. Jihan menjelaskan jika konstelasi adalah makhluk mutlak yang mewakili sebuah bintang dan makhluk dewa yang ada di Battle.net. Dengan kekuatan dari konstelasi, maka seseorang akan menjadi sangat kuat dan tak seperti orang-orang biasanya. Jihan mengatakan bahwa mungkin dia harus mendapatkan konstelasi tersebut karena hal itu bisa memudahkannya dalam pertarungan nanti. Tapi meski begitu sekarang Jihan hanya bisa menatap tajam. Ia menatap ke arah para penonton pada saat ini dan sambil memperhatikan para F, Jihan tahu bahwa konstelasi Shadow King pasti adalah salah satu dari mereka semua. Terlihat para F sendiri berjumlah banyak dan sekarang Jihan hanya bisa memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah semua itu selesai, akhirnya Jihan pun diumumkan menjadi seorang juara satu dengan mendapatkan 10 kill. Berita tentang Jihan langsung tersebar kemana-mana karena sekarang ada seorang rookie yang sangat kuat. Pada awalnya, para fans fanatik Sword King ini berharap jika Jihan gagal. Tapi karena Jihan tak gagal, akhirnya semua ujaran kebencian hanya diarahkan pada si Galdi. Galdi yang melihat dirinya terus dibully langsung berkeringat dingin. Dan ia berkata jika sekarang internet benar-benar sedang kacau. Galdi hanya bisa terdiam dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Pada akhirnya Galdi pun berniat untuk mengikuti Jihan. Dan ia bermimpi agar bisa menjadi editor Jihan di masa depan. Cerita pun sambung. Ya, yang awalnya musuh jadi teman di masa depan ya guys ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah bahwa kita jangan bermusuhan karena satu musuh terlalu banyak tapi 1000 teman masih kurang. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.